Pemirsa, mengantisipasi lonjakan pada libur panjang, Kakor Lantas Polri meninjau langsung kesiapan angkutan Nataru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Tak hanya menyoroti pelabuhan, Kakor Lantas juga meminta segala kegiatan perbaikan fisik jalan raya maupun jembatan di sepanjang jalur menuju pelabuhan untuk segera diselesaikan sebelum puncak libur Nataru agar tak menimbulkan kemacetan. Pemirsa, Kakor Lantas Mabes Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung kesiapan angkutan Nataru 2024 di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Kamis siang. Bersama pihak-pihak terkait pelabuhan, Korlantas melakukan rapat koordinasi untuk mematangkan segala skenario pengaturan lalu lintas saat libur panjang mendatang. Pelabuhan Ketapang yang menjadi pintu masuk menuju kawasan destinasi wisata di Pulau Bali menjadi perhatian khusus Kakor Lantas karena diprediksi arus kepadatan kendaraan ke Bali saat Nataru akan terjadi. Selain ekonomi dan pariwisata di Bali sudah mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Sudah terkoneksinya tol Trans Jawa hingga Kabupaten Probolinggo diprediksi membuat masyarakat lebih memilih jalur darat untuk menuju Pulau Bali dibandingkan dengan menggunakan transportasi udara. Tidak hanya pelabuhan, Kakor Lantas juga menyoroti masih berlangsungnya perbaikan fisik jalan dan 3 titik jembatan di wilayah Kecamatan Wongsrejo, Banyuwangi yang dikhawatirkan bisa menghambat arus lalu lintas menuju pelabuhan. Kakor Lantas pun meminta agar segera aktivitas perbaikan fisik tersebut bisa diselesaikan sebelum tanggal 22 Desember 2023 yang diprediksi menjadi puncak kepadatan libur panjang. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan kendaraan di pelabuhan saat libur panjang nanti, ASDP akan mengoperasikan 4 kapal besar di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk yang mampu mengangkut 100 hingga 150 kendaraan dalam sekali berlayar. Saat libur Nataru mendatang, truk angkutan non-sembako maupun truk angkutan BBM diminta untuk tidak beroperasi sementara waktu untuk mengurangi potensi kemacetan panjang saat libur Nataru mendatang. Kami survei yang ketiga menuju daerah khusus Ketapang. Kenapa Ketapang? Kita melihat data yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan bahwa pergerakan untuk masyarakat nanti akan menggunakan kendaraan darat dan moda transportasi yang lain tetap didominasi oleh angkutan darat. Yang kedua, kita melihat bersyukur kita bahwa status kesehatan ya sudah mulai pulih sehingga Bali menjadi destinasi salah satunya. Sehingga kita perlu hari ini melihat kesiapan Ketapang untuk jangan sampai nanti pada saat hari H menerima banyak kiriman arus kendaraan karena kita juga melihat perkembangan jalan tol demikian baik dan sudah mendekat sampai ke Probolinggo. Sehingga kecepatan pengaturan tadi ini harus bisa diantisipasi juga oleh manajemen di pelabuhan. Karena itu kehadiran kami di sini untuk memastikan apakah infrastruktur kemudian tempat-tempat yang bisa kita gunakan nanti untuk melakukan manajemen lalu lintas bisa kita temukan untuk meminimalisasi adanya hambatan. Tentunya kita juga sambil berdoa cuaca nanti bagaimana. Ya, kalau cuacanya juga tidak memungkinkan untuk menyeberang, pasti akan terjadi hambatan dan hambatan itu menjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan-pelabuhan. Ada tadi catatan yang kita bisa terima bahwa pelabuhan di Jangkar ini juga akan menjadi salah satu opsi tambahan sebagai pelabuhan untuk memecah arus kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang selama ini baik ke Gilimanuk maupun ke Lembar. Ya, jadi nanti kalau ada 2 pelabuhan yang bisa kita siapkan, moga-moga ini kita belajar dari pengalaman kemarin ASDP melakukan manajemen bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti waktu diterapkan di Merak dengan Ciwandan. Ya, ini perlu kita informasikan, tapi nanti terus akan kita update tentunya. Masyarakat akan kita informasikan siapa lewat mana. Percayalah bahwa manajemen yang kita akan ambil ini semuanya untuk kelancaran masyarakat
menuju destinasi masing-masing. Di paparan tadi kita ada buffer zone itu adalah sistem yang akan kita gunakan nanti, kita lengkapi juga nanti buffer zone-nya dengan berbagai macam fasilitas. Terus ada nanti juga kapal-kapal besar yang kita pergunakan, dan itu masuk jadwal, tidak saat kapal itu terjadwal, tidak lagi padat baru kita operasikan, tidak. Sekarang ini kapalnya kita minta berjadwal, jadi 2 kapal besar atau 3 atau 4 kapal besar ya, karena dengan kapal besar itu yang kapasitas angkut di atas 100 kendaraan itu sudah luar biasa. Nah, Jatra sendiri kalau untuk kendaraan kecil itu bisa di atas 140 unit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.